Selamat siang, Bu Asih, Kak Hafiz, dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pemrograman kami. Di sini kami beranggotakan oleh Yang pertama adalah saya, Darwin Citra Jaya, NIM 166210007. kemudian saya, Jalul Landung Setiawan, NIM 166621097. Saya Raja Martua Sigite, NIM 166211187. Dan saya Gus Abdi Jabati dengan NIM 166212117. Di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi kami, Jakaloka. Latar belakang. Di zaman yang serba canggih ini, manusia tentunya ingin agar segala sesuatu dilakukan secara mudah dan cepat. Seperti contohnya ketika kita lapar, kita dimudahkan dengan adanya delivery makanan, sehingga kita tidak perlu lagi untuk keluar rumah. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk membuat aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk membeli tiket alat transportasi ketika kita ingin berpergian, sehingga kita tidak perlu membeli tiket secara offline. Berikut kami akan menjelaskan mekanisme aplikasi Jakaloka dan bentuk program sederhana dalam Python. Dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah adalah proses penguraian dari yang paling kompleks menjadi masalah yang lebih kecil, sehingga proses penyelesaian masalah menjadi lebih efektif. Pada aplikasi ini, kami membaginya menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama menentukan tanggal, yaitu tanggal pemesanan dan tanggal pemberangkatan. Lalu yang kedua adalah memilih jenis transportasi dan tujuan. Pesawat terdiri dari 2 opsi, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Lalu kapal dengan opsi Pelabuhan Tanjung Priok, dan kereta api yang memiliki 2 opsi, yaitu Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Lalu jenis transportasi yang berbeda tentunya memiliki tujuan yang berbeda, dapat dilihat dalam slide. Lalu setelah itu, menentukan jumlah penumpang. Jumlah penumpang di sini kita bagi menjadi 2, yaitu bayi dan dewasa, yang tentunya nanti akan berpengaruh terhadap harga tiket. Lalu setelah itu memilih bank dan melakukan pembayaran. Di sini bank juga memiliki beberapa opsi. Dan yang terakhir adalah pencetakan tiket, yaitu kita harus menginput nama dan menginput email dari masing-masing tiket. Selanjutnya adalah flowchart. Program dimulai dengan ucapan selamat datang untuk user. Kemudian, user akan diminta untuk menginput tanggal saat tiket dipesan dan tanggal pemberangkatan, maksimum 1 tahun dari hari pemesanan. Apabila input tidak valid, akan keluar output, maaf, input yang Anda masukkan tidak valid. Dan apabila input valid, kemudian user akan diminta untuk menginput pilihan transportasi, seperti yang tertera pada layar. Apabila input tidak valid, akan keluar output, pilihan transportasi yang Anda masukkan salah, silahkan ulang kembali. Dan apabila input telah benar, kemudian user akan diminta untuk menginput pilihan tujuan, seperti yang tertera pada layar. Apabila input tidak valid, akan keluar output, maaf, angka yang Anda masukkan tidak valid. Dan apabila input telah benar, user akan diminta untuk menginput jumlah penumpang dewasa. Maksimum dalam satu pemesanan adalah 7 orang dewasa. Dan menginput jumlah penumpang bayi di bawah 2 tahun, maksimal 4 orang dalam satu pemesanan. Apabila input tidak valid, akan keluar output, maaf, angka yang Anda masukkan tidak valid. Dan apabila input telah valid, akan keluar output total tarif pembayaran, yang merupakan akumulasi dari pilihan transportasi, pilihan tujuan, dan jumlah penumpang. Kemudian, user akan diminta untuk menginput pilihan bank untuk pembayaran, seperti yang tertera pada layar. Apabila input tidak valid, akan keluar output, maaf, angka yang Anda masukkan tidak valid. Dan apabila input valid, user akan diminta untuk menginput saldo. Apabila saldo kurang daripada tarif, akan keluar output, mohon maaf, pembayaran Anda gagal, saldo tidak mencukupi. Dan apabila saldo lebih dari sama dengan tarif, akan keluar output, pembayaran Anda berhasil, sisa saldo Anda sekian. Kemudian, user akan diminta untuk menginput nama dan email untuk tiket, dan akan langsung keluar output tiket penumpang tersebut, dan diulang sejumlah penumpang tersebut, hingga program tersebut selesai. Halo guys, selamat datang di aplikasi Jakaloka. Nah, kayaknya bakal pusing banget kalau langsung ngeliatin kayak ginian, mending kita ngeran programnya aja nih. Yuk! Nah, di sini ada selamat datang di aplikasi Jakaloka. Jakaloka dulu, monster, kemudian masukin tanggal sekarang adalah tanggal 2 November 2021. Nah, di sini ada persyaratan hanya untuk 1 tahun ke depan saja. Nah, tapi kita pengen liburan besok banget nih, jadi kita isi aja langsung 3 November. Nah, kayaknya bakal seru banget deh ngeliatin lautan sama teman-teman, jadi kita isi 3 aja naik kapal. Nah, lalu di sini ada tujuan yang tersedia. Nah, ngeliat Pontianak, inget Bu Asih nih, kita susul aja kali ya. Nah, penumpangnya, karena sekelompok saya ada 4 orang, jadi kita isi 4. Lalu, asumsikan saja 3 teman saya sudah memiliki bayi 1 masing-masing, jadi kita isi 3. Lalu di sini ada pilihan bank yang tersedia, yaitu 4 bank besar di Indonesia, yaitu plesetannya saja. Lalu kita isi yang ketiga karena saya suka satpamnya baik. Lalu di sini ada masukkan saldo. Nah, kita harus bayar segini, jadi uang kita, karena kita sudah menabung banyak, jadi kita isi 100 juta. Wih, ternyata saya kelebihan 01, jadi 1 miliar. Tapi kita langsung aja deh. Masukin Jelu Ganteng, teman saya yang pertama, lalu kita masukin emailnya, karena kita bangga banget jadi mahasiswa ITB, jadi kita isinya email ITB aja.
Lalu teman saya yang kedua ini yaitu Raja dengan email yang juga email ITB, dan teman saya yang ketiga yang masih juga ganteng. Lalu kenapa jelek lagi? Oke, jadi saya, nah karena saya tidak ganteng, jadi saya masukin jelek aja dengan email ITB juga. Nah, akhirnya program kita pun sudah selesai. Nah, kita lihat aja yuk apa yang ada di balik layar. Nah, di sini ada subprogram, tapi itu nanti aja karena bakal dimulai di akhir. Nah, di sini ada algoritma, seperti tadi di awal kita ngeprint seperti ini, lalu kita masukin input tanggal, bulan, dan tahun. Kalau misalnya yang kita masukin itu tidak valid, seperti tanggal lebih dari ke-1 atau tanggal kurang dari 1, dan lain-lain, bakal keluar tidak valid. Nah, kalau misalnya benar, maka kita akan melanjut mengisi ke tanggal pemesanan kita berangkat kapan. Nah, semua input di sini sifatnya adalah bisa dijawab salah dan benar. Jadi kalau misalnya salah akan input yang tidak valid karena bakal banyak banget dan ngomongnya bakal panjang lebar. Jadi saya asumsikan saja yang kita masukin benar semua. Nah, setelah masukin tanggal, kita akan lanjut lagi dengan memilih jenis kendaraan seperti di sini ada 1 sampai 5. Kita tadi memilih yang ketiga, maka kita turun lagi di sini ada array. Nah, karena kita naik kapal dari Tanjung Priok, jadi kita memakai array yang ada di sini. Lalu di sini ada pemberian tarif dimulai dari 0 yang nanti ada di bawah. Lalu di sini ada jenis. Nah, kita memilih jenis ketiga karena naik kapal, jadi kita turun langsung ke bawah. Nah, di sini ada pilihan tujuan 4. Nah, kita tadi memilih yang ketiga yaitu Pontianak. Jadi, karena pilihan input kita benar, kita akan mengisi tiket dewasa kita dengan maksimal 7 orang. Nah, kita tadi mengisi 4 dan berarti benar, lalu lanjut lagi mengisi bayi. Nah, bayi kita juga benar karena tidak melebihi 4 orang atau tidak kurang dari 0. Jadi, kita lanjut lagi ke sini. Nah, di sini ada tarif yang tadi dimulai dari 0. Nah, akan ditambah dengan array tadi kita dengan D sebagai artinya dewasa dan B yaitu bayi. Lalu di sini dikurangin 1 karena array dimulai dari 0. Dan di sini juga ada dikali jumlah dewasa dan jumlah bayinya. Nah, nanti akan kita print tarifnya berapa. Lalu masuk lagi ke sini, tadi pilihan kita adalah 3 yaitu Pontianak. Lalu karena input kita benar, maka akan berjalan sebuah K yaitu keuangan. Nah, apa itu keuangan? Tadi kita belum ketemu. Nah, ternyata ada di atas nih, definisi keuangan. Ini sebuah fungsi yang nanti di dalamnya, jika kita memanggil keuangan, semua yang ada di bawah ini nanti bakal berjalan. Nah, kita mulai, di sini ada print, pilihan bank, lalu di sini ada inputnya, kita masukin 3 kan tadi. Nah, berarti akan mengubah variabel bank menjadi satpam baik, string. Nah, lanjut ke bawah, di sini ada saldo. Kita input berapa, lalu di sini ada hasil, yaitu sisa saldo kita setelah pembayaran. Nah, nanti jika sisa kita masih lebih dari sama dengan 0, maka pembayaran berhasil, lalu akan di-print hasilnya berapa, dan juga kita akan mengisi data untuk nge-print tiket. Nah, setelah itu akan berjalan program dari tiket. Variabel tiket ini adalah sebuah definisi yang akan kita panggil di bawah ini. Nah, jadi definisi ini ada di dalam definisi juga, definisi beranak, guys. Nah, di sini ada D sama dengan 0 yang akan bertambah 1 seiring penambahan penumpang dewasa. Nah, di sini kita akan nge-input nama dan juga email yang nanti akan masuk ke dalam tiket kita yang panjang ini. Nomor tiket akan bertambah 1 seiring penumpang, lalu kita tadi sudah input tanggal pemesanannya, yaitu tanggal sekarang, dan juga melalui bank apa, karena kita masukin 3 tadi, jadi bank Satpam Baik. Lalu di sini ada nama dewasa dan email yang sudah kita input tadi. Lalu tujuan tadi ada di bawah, jadi tujuan akan mengikuti input kita karena kita pilih Pontianak, jadi bakal Pontianak. Lalu tanggal bulan tahun ini adalah keberangkatan kita kapan. Nah, di sini ada pengumuman juga yang sebagai hiasan saja biar vibe COVID kita bakal kerasa banget nih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang kita telah sampai pada bagian terakhir, yaitu penutup, yang tidak kalah pentingnya dengan bagian-bagian sebelumnya yang sudah dijelaskan. Kelompok kami membuat suatu kesimpulan bahwa aplikasi transportasi Jakloka dapat dibuat dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Diiringi dengan kemajuan pesat bidang teknologi, terutama jaringan internet, aplikasi Jakloka dapat mempermudah kehidupan manusia dalam pemesanan tiket untuk bepergian keluar kota dengan berbagai moda transportasi yang disediakan. Kelompok kami juga mendapat suatu pelajaran dari tugas yang telah diberikan ini, yaitu pembuatan aplikasi banyak menimbulkan masalah yang harus dipecahkan, hingga aplikasi tersebut dapat digunakan dengan nyaman. Pemecahan masalah dalam pemrograman hingga ditemukannya suatu solusi berupa algoritma source code memerlukan suatu cara pemikiran yang sesuai dengan ilmu komputer, yaitu computational thinking. Tahap-tahapan computational thinking yang efektif dan efisien melatih kita agar dapat bekerja secara sistematis. Masalah juga akan lebih mudah lagi diselesaikan dengan adanya tim yang bekerja sama dengan baik.
Sekian, kami dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir.